Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Cape Town. Berita seputar Kepulauan Buton. Kalau kita bicara masalah tindak kekerasan itu kan banyak. Mungkin dari segi seksual, mungkin masih bullying ya anak-anak ya. Mungkin dan fisik, perempuan juga. Saya murah semua ya, tomat murah, kol, ketimun, murah semua, sawi, tomat. Selamat pagi dari kawasan Bukit Tolio Indah. Warta Cape Town pagi ini menghadirkan berbagai informasi di antaranya. Cegah tindak kekerasan perempuan dan anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kota Bau-Bau menggelar koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan. Harga sayur mayur di Pasar Romeo Bau-Bau terpantau murah meriah, sayur kol dan tomat bahkan Rp5.000 per kilogram. Saya Rizka Lina dan inilah Warta Cape Town pagi selengkapnya hari ini 26 Juli 2023. Kita ke berita yang pertama. Cegah tindak kekerasan perempuan dan anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kota Bau-Bau menggelar koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan bersama stakeholder. Mengenai hal itu, Heru Mulku, reporter RRI Bau-Bau melaporkan. Kalau kita bicara masalah tindak kekerasan itu kan banyak. Mungkin dari segi seksual, mungkin masih bullying ya anak-anak ya. Mungkin dan fisik, perempuan juga. Pemerintah Kota Bau-Bau terus berupaya menjadi kota yang layak dan aman bagi seluruh warganya, terkhusus bagi kaum perempuan dan anak yang selama ini lebih banyak menjadi korban kekerasan. Berkaitan dengan itu, Selasa pagi, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kota Bau-Bau kembali menggelar koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan anak lingkup Kota Bau-Bau. Kepala DP3 Kota Bau-Bau Abdul Rahman mengatakan OPD yang dipimpinnya itu memiliki tugas untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan. Namun jika hal itu terjadi maka DP3A melalui struktur di bawahnya akan turun untuk melakukan penjangkauan dalam rangka melindungi dan melakukan pendampingan. Oleh karenanya kami hadirkan beberapa komponen ini termasuk kejaksaan, polisi terkait dengan pencerahan. Kira-kira kalau terjadi masalah bagaimana cara-cara menanganinya, cara-cara melaporkannya sehingga kemudian bisa mendapatkan pelayanan yang cepat, tindakan yang cepat seperti itu. Kalau kita bicara masalah tindak kekerasan itu kan banyak. Mungkin dari segi seksual, mungkin masih bullying ya anak-anak ya. Mungkin dan fisik, perempuan juga dan lain sebagainya sehingga kemudian ya kita menghadirkan stakeholder kita yang di tempat yang sama. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak Hartati Muktasar berharap dengan keterlibatan stakeholder terkait dapat mempermudah penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan perempuan dan anak. Pelaksanaan ini berlangsung 3 hari. Besok itu berupa pelatihan dan ada manajemen kasus. Itu pun berasal dari dana DAK non-fisik 2023 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Itu besok itu yang terlibat semua guru-guru BP dan dari pihak puskesmas. Kita persiapan kegiatan ini juga persiapan untuk kota layak anak. Karena salah satu persyaratan untuk kekerasan terhadap anak berkurang, berani untuk melapor itu mungkin. Terkait pelayanan, DP3A Kota Bau-Bau kini telah memiliki unit puspaga, fasilitator anak, dan UPTD PPA. Reporter RRI Bau-Bau, Herul Mulku melaporkan. Harga sayur mayur di Pasar Romeo Bau-Bau terpantau murah meriah. Sayur kol dan tomat bahkan Rp5.000 per kilogram. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Wade Nurliani melaporkan.
Di Pasar Mameo, Kota Bau-Bau, harga sayur mayur terpantau murah meriah, tak seperti sebelum dan pasca Lebaran Idul Adha. Harga tomat sayur ukuran kecil misalnya dijajakan pedagang hingga Rp5.000 per kilogram yang dikemas dalam kantong plastik, serupa dengan sayur kol per kilogram bahkan anjlok dari Rp15.000 per kilogram menjadi Rp8.000 hingga Rp5.000 per kilo. Tak hanya tomat, sayur-sayuran lainnya juga murah meriah, misalnya timun Rp5.000 sekantung, kangkung Rp2.500 per ikat, begitupun dengan sayur sawi. Salah satu pedagang sayur, Lu Sunartin, mengungkapkan turunnya harga sayuran sejak 2 pekan terakhir menurutnya karena di tingkat petani mulai panen. Kayak murah semua ya, tomat murah, kol, ketimun, murah semua, sawi. Tomat sekarang berapa? Tomat kalau pengecaran ada yang 10, ada yang 8.000, 7.000. Menurut juga anunya tuh, menurut juga kualitas tomatnya, gitu ya. Kadang kalau pas mahalnya barang, lumayan juga dapat. Tapi kalau sekarang murah begini, udah terlalu juga. Pasokan sayuran di pasar tradisional tersebut merupakan hasil petani Kota Bau-Bau yang berlokasi di Kecamatan Bungi, serta dari luar kabupaten kota, misalnya Wakuli, Kabupaten Buton. Sunartin mengaku karena anjloknya harga sayuran, keuntungan perolehannya dalam sehari cukup tipis, namun ia memprediksi harga akan kembali normal awal Agustus mendatang karena sayur-sayuran tertentu seperti kangkung dan sawi tidak tersedia setiap hari dalam jumlah banyak. Sementara itu harga bahan pokok lainnya seperti beras kepala tetap di harga Rp13.600 per kilogram, gula pasir Rp15.000 per kilogram, minyak goreng kemasan 1 liter merek minyak kita Rp16.000, daging sapi Rp150.000 per kilogram, dan ayam potong jumbo Rp65.000 per ekor. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kapal SDP KMP Semumu diperbantukan di lintasan Tampo Trobulu karena satu kapal di lintasan tersebut menjalani perawatan dan satu kapal sedang perbaikan. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan. Sehingga kami perbantukan KMP Semumu yang beroperasi di lintasan Labuan Amolengo untuk kapal ASDP KMP Nuku yang melayani lintasan Tampo Trobulu tengah menjalani docking atau perawatan di galangan kapal Kendari sejak 3 Juli dan diperkirakan selesai 30 Juli 2023. General Manager PT SDP Cabang Bau-Bau Rudi Mahmudi mengatakan untuk mendukung kelancaran operasional lintasan Tampo Trobulu selama KMP Nuku menjalani perawatan, maka KMP Semumu diperbantukan di lintasan tersebut. Hal itu karena 3 kapal yang melayani rute Tampo Trobulu tersisa 1 kapal yang beroperasi, yaitu KMP Teluk Cendrawasih, sedangkan KMP Pulau Rubia menjalani perbaikan dan KMP Nuku menjalani docking. Untuk Tampo Trobulu, kapal yang beroperasi atau existing kapal di sana kan ada 3 sebetulnya, yaitu KMP Pulau Rubiah, KMP Teluk Cendrawasih, dan KMP Nuku. Dan KMP Nuku ini sendiri docking. Terus KMP Pulau Rubiah ada perbaikan sehingga tinggal 1 kapal yaitu KMP Teluk Cendrawasih. Dan untuk membantu kelancaran operasional atau pelayanan di lintasan Tampo Trobulu sehingga kami perbantukan KMP Semumu yang beroperasi di lintasan Labuan Amolengo untuk membantu di Tampo Trobulu sampai KMP Nuku selesai docking. Nanti kalau KMP Nuku sudah selesai docking, perkiraan tanggal 30 Juli, KMP Semumu akan kami kembalikan ke lintasan Labuan Amolengo. Dikatakan Rudi, selama KMP Semumu diperbantukan di lintasan Tampo Trobulu, saat ini lintasan Labuan Amolengo dilayani 2 kapal yaitu KMP Kambaniru dan KMP Rajawali. Meski begitu, dari segi pelayanan, kata Rudi, baik di lintasan Labuan Amolengo maupun Tampo Trobulu, semuanya masih berjalan dengan lancar, yang di mana masing-masing lintasan tersebut dilayani oleh 2 kapal. Rudi menambahkan, saat ini total keseluruhan kapal SDP Cabang Bau-Bau sebanyak 13 unit melayani 7 lintasan perintis dan 6 lintasan komersil. Kapal-kapal tersebut setiap 1 tahun sekali harus dan wajib menjalani docking. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan.
Berita terakhir, kasus kecelakaan kapal rakyat yang menewaskan 15 penumpang di Teluk Mawasangka Tengah, Kabupaten Buton Tengah, kini telah ditangani penyidik Direktorat Polairut Polda Sulawesi Tenggara. Kasat Reskrim Polres Buton Tengah Ibtu Sunarton mengatakan, hasil koordinasi Polres Buton Tengah dengan Dit Polairut Polda Sultra disepakati jika kasus kecelakaan laut Teluk Mawasangka Tengah diambil alih penyidik Dit Polairut Polda Sultra. Lebih lanjut, Sunarton menyebutkan musibah pincara tenggelam di Teluk Mawasangka Tengah itu diduga akibat kelebihan muatan karena nakoda kapal menurunkan tarif penumpang dari yang biasanya 10.000 menjadi 5.000 per orang. Sunarton menambahkan kegiatan bongkar muat penumpang kapal juga dilakukan di luar pelabuhan yang ditentukan sehingga tidak terpantau petugas untuk mengawasi pembuatan penumpang tersebut. Demikian informasi yang kami sampaikan dalam Warta Kepton pagi ini. Kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Cegah tindak kekerasan perempuan dan anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kota Bau-Bau menggelar koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan. Harga sayur mayur di Pasar Wameo Bau-Bau terpantau murah meriah, sayur kol dan tomat bahkan Rp5.000 per kilogramnya. Demikian Warta Kepton pagi ini, kami harapkan Anda masih bersama kami untuk menyimak informasi lainnya dalam Kepton pagi ini. Dapatkan juga informasi kami dalam portal resmi kami rri.co.id. Mau klik kerabat kerja yang bertugas, saya Rizka Arlina, selamat pagi dan sampai jumpa.